Bagaimana kalau pasangan saya KDRT dan apa yang harus saya lakukan? Ya, ini adalah masalah yang cukup berat di dalam keluarga ketika seorang suami atau seorang istri itu tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol dirinya. KDRT itu tidak selalu dilakukan oleh seorang pria loh, wanita juga. Saya itu pernah satu saat konseling dengan suami istri yang melapor ke saya, itu suaminya dia nggak tahan minta cerai karena dia dipukuli oleh istrinya, karena istrinya itu juara taekwondo, jadi agak berat juga. Jadi suami ini merasa tidak tahan. Nah, KDRT ini sebenarnya hal yang sangat dilarang. Tadi dikatakan di Maleakhi pasal yang ke-2 ayat 16 dikatakan begini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan apa? Kekerasan di dalam rumah tangga. Karena ini bisa dilihat, karena ini bisa punya potensi di mana seorang pria pukul istrinya, lalu yang istri mungkin juga bisa pukul suaminya. Hal ini bisa berbahaya kalau itu sentuhannya dengan nyawa. Lalu pertanyaannya, apakah boleh bercerai dari sini? Nah, saya sebelum menjawab ini, saya mau beritahu buat Anda juga bahwa dipukul dan memukul itu pasti ada penyebabnya. Jadi pertama jelas, tadi saya bilang mengkoreksi diri. Mungkin suami pukul karena istri suka meledek, ya, meledek suami, ya kerja gak becus lah, ya suami merasa terhina lah, istri mungkin merasa mungkin pendapatan atau gajinya lebih besar daripada suaminya sehingga suaminya diremehkan. Oh, bagi seorang pria hal itu tidak bisa, karena itu bicara soal harga diri. Ya, satu sisi prianya juga harus bertobat. Lalu bertobat juga, nggak boleh cepat-cepat pukul kalau itu yang mukul pria. Yang wanita juga begitu, jangan pancing-pancing dengan kesombongan, meremehkan dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi sebuah evaluasi berdua supaya kita ini bisa menemukan titik temu. Nah, kalau memang suami ini adalah orang yang temperamental, ada orang-orang yang begitu karena mungkin background rumah tangganya yang mungkin dia pernah mengalami aniaya dan lain sebagainya, sehingga itu ada jadi habit, kebiasaan yang mungkin tidak diketahui oleh istrinya pada waktu pacaran, karena kan pacaran selalu manis-manis begitu ya. Nah, waktu menikah kelihatan kaget ya. Wah, kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya, suami harus bertobat sungguh-sungguh, bawa kepada hamba Tuhan untuk konseling, disembuhkan dulu lukanya sehingga memulihkan. Nah, sekarang bagi seorang istri, misalnya para wanita, mungkin istri saya bisa jawabnya. Bukan dia di KDRT dengan saya loh, enggak. Mungkin istri mungkin lebih tahu perasaan wanita ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika menghadapi suami yang suka KDRT gitu. Silakan. Ya, kalau dari istri ya perlu dilihat persoalannya apa. Kalau memang kita yang salah, maka kita harus melakukan pertobatan di hadapan Tuhan ya. Apakah kita ini terlalu dominan, terlalu cerewet, atau terlalu mengatur, terlalu merendahkan suami ya, sombong karena kita mungkin lebih dari suami. Nah, kita harus melakukan introspeksi diri untuk bertobat. Tetapi kalau misalnya kita hari ini sudah melakukan yang terbaik, tetapi suami punya temperamen yang keras, suka memukul, sedikit-sedikit marah, emosional, dan kita ini dipukul sampai kita ini mau sampai babak belur, sampai istilahnya hubungannya dengan nyawa. Ya, kita harus menyelamatkan diri ya. Paling tidak bisa melaporkan kepada polisi mungkin ya, untuk keselamatan kita tentunya. Kita kan nggak mau mati konyol juga ya gitu. Dan kemudian bisa juga berpisah sementara untuk menyelamatkan diri, mungkin ke rumah orang tua atau saudara. Kemudian masing-masing bisa berdiam diri, tenang, kemudian bisa berdoa. Dan setelah semuanya tenang, bisa berpikir dengan jernih, kemudian bisa kembali lagi untuk dipulihkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti itu. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 27 dikatakan begini. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Artinya begini, saudara, jangan usah, ini ada beberapa hal artinya ya. Tapi yang saya tekankan adalah begini, jangan mengusahakan perceraian. Ya, jangan digini cerai aja. Ya. No, itu bukan jalan keluar yang terbaik. Sekalipun mungkin ada karena kekerasan hati, mungkin orang bisa sampai situ. Tetapi kita tidak pernah menyetujuinya. Ya, berpisahlah dulu. Ya, saling menjauh itu mungkin bisa membuat kita lebih tenang,
untuk kita mulai berdoa, ketika kita mengizinkan hati kita tenang, mungkin bisa bicara lebih lagi, ya, dan lain sebagainya. Libatkan mungkin para rohaniawan, ya, orang tua rohani kita, para gembala, pendeta dan lain sebagainya untuk menjadi penengah. Sehingga dengan demikian, kalau semuanya punya inisiatif yang baik untuk berubah, saya percaya tidak ada yang terlalu sulit, pasti bisa, ya.